warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Hai anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Adapun submaterinya yaitu atom dan partikel penyusunnya. Buku yang kita gunakan adalah buku Ilmu Pengetahuan Alam yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, edisi tahun 2018. Oke anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa alat yang memanfaatkan energi yang dihasilkan dari loncatan elektron. Adapun alat tersebut yang pertama yaitu mikroskop elektron. Nah, biasanya mikroskop elektron ini digunakan untuk melihat benda-benda atau partikel yang berukuran sangat kecil. Kemudian mikroskop elektron ini dia memiliki perbesaran yang jauh lebih besar daripada mikroskop cahaya, yaitu bisa mencapai perbesaran 100 sampai 1 juta kali. Oke. Kemudian untuk berkas cahaya yang digunakan pada mikroskop elektron ini, kalau misalkan mikroskop cahaya kan dia menggunakan cahaya dari sinar matahari atau cahaya dari lampu seperti itu. Kalau pada mikroskop elektron dia menggunakan berkas elektron yang digunakan sebagai pengganti dari cahaya. Kemudian panjang gelombang elektron ini lebih pendek dibandingkan panjang gelombang cahaya yang tampak, sehingga gambar yang dihasilkan dari mikroskop elektron ini berupa gambar hitam putih seperti itu. Tapi walaupun dia menghasilkan gambar yang hitam putih, tapi dia bisa diwarnai seperti itu ya. Ketika mau melihat bagian yang lebih terperinci lagi, dia bisa digunakan warna buatan seperti itu. Oke, kemudian alat yang kedua adalah sinar X atau sinar ronsen. Sinar X atau sinar ronsen ini ditemukan oleh Wilhelm Ronsen. Nah, dia menemukan bahwa ketika elektron yang memiliki energi yang sangat tinggi kayak gitu ditabrakkan ke dalam suatu partikel seperti gelas, maka dia akan menghasilkan material tersebut akan menghasilkan suatu radiasi yang bisa menembus benda atau partikel yang tidak bisa ditembus oleh cahaya pada cahaya biasa seperti itu. Kemudian sinar X ini dihasilkan dari elektron-elektron yang tereksitasi. Radiasi elektromagnetik dari sinar X ini dia memiliki panjang gelombang yang pendek, yaitu memiliki lambda 10 pangkat negatif 10 meter. Kemudian sinar X ini juga digunakan untuk membuat plat film dan menghasilkan gambar dari objek yang tidak tembus pandang, serta digunakan juga untuk mendiagnosis penyakit-penyakit tertentu. Misalkan ketika orang punya kelainan paru-paru kayak gitu, dia melakukan ronsen, kemudian nanti akan tampak kelainan-kelainan tersebut akan tampak gambarnya seperti plat hitam putih kayak gitu, seperti yang ada pada gambar. Ketika ada orang yang cedera patah tulang itu kan nggak bisa dilihat dengan mata telanjang seperti itu, maka dia memanfaatkan sinar ronsen, maka nanti akan terlihat plat film seperti pada gambar. Dia akan kelihatan letak patahnya atau letak kelainannya di sebelah mana kayak gitu. Kemudian sinar X atau sinar ronsen ini juga digunakan untuk kristalografi, yaitu untuk mempelajari atau menganalisis suatu molekul yang berwujud kristal. Kemudian kita akan ke materi yang berikutnya mengenai nomor atom dan juga nomor massa. Simbol atom itu pada umumnya dituliskan seperti yang ada pada tampilan. X atomnya, atom X, jenis atomnya di atom X, kemudian Z di atasnya ada A seperti itu. Di mana Z itu merupakan nomor massa. Nah, nomor massa dari atom itu sama dengan menggambarkan jumlah elektron dari atom tersebut dan juga jumlah proton dari atom tersebut. Kemudian untuk A itu adalah nomor massa
di mana nomor massa itu merupakan atau menggambarkan jumlah proton dan juga jumlah neutron atom tersebut. Nah, di sini Ibu contohkan atom oksigen dituliskan O816, yang artinya atom oksigen itu memiliki nomor atom 8, kemudian memiliki nomor massanya adalah yang di atas 16. Kemudian jumlah protonnya tadi, jumlah proton dan juga jumlah elektron itu dituliskan atau digambarkan dengan nomor atom. Jadi jumlah protonnya ada 8 dan juga jumlah elektronnya ada 8. Sedangkan jumlah elektronnya, ketika ditanyakan jumlah elektron, dikatakan bahwa tadi nomor massa itu adalah jumlah dari proton dan juga neutron. Jadi ketika sudah diketahui nomor massanya, maka untuk mengetahui neutronnya tinggal dikurangkan nomor massa dikurangi dengan nomor atom atau jumlah protonnya, yaitu 16 dikurangkan dengan 8. Ketemulah jumlah neutronnya adalah 8. Nah, kebetulan untuk oksigen di sini sama ya, jumlah proton, jumlah neutron dan juga elektronnya sama, yaitu 8. Oke, di sini Ibu punya tabel seperti itu yang ada diketahui atom-atom tertentu. Silahkan kalian lengkapi tabel-tabel tersebut dengan menggunakan penjelasan yang tadi sebelumnya yang sudah Ibu jelaskan mengenai nomor atom dan juga nomor massa, kaitannya dengan untuk menentukan jumlah proton, neutron dan juga elektron. Oke. Kemudian sebenarnya dalam dalam semesta ini unsur-unsur itu sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Misalkan seperti unsur iodin, itu dia berfungsi dalam pembentukan hormon tiroksin. Kemudian ada hormon tiroksin itu hormon untuk pertumbuhan ya. Kemudian ada unsur Fe atau besi. Dia berfungsi dalam pembentukan sel darah merah yang berfungsi untuk mengikat oksigen seperti itu. Kemudian ada juga atom kalsium. Dia berfungsi untuk menjaga struktur dari tulang, kepadatan tulang seperti itu ya. Tapi ternyata ada beberapa atom yang juga dia sangat berbahaya. Ada beberapa jenis atom yang berbahaya ketika, atau unsur itu berbahaya ketika masuk ke dalam tubuhnya manusia, yaitu yang disebut sebagai atom berat kayak gitu ya, dari apa itu namanya, contoh logam berat, atom atau unsur dari logam-logam berat, logam-logam tertentu. Jadi ketika masuk ke dalam tubuh manusia itu, kalau dia logam berat masuk ke dalam tubuh manusia, maka akibatnya itu bisa menimbulkan beberapa gangguan, yaitu misalkan gangguan penyakit kanker kayak gitu, bahkan juga bisa menimbulkan kematian. Kenapa? Karena pada dasarnya di dalam tubuh manusia itu tidak memiliki mekanisme untuk mendegradasi atau untuk menguraikan logam berat tersebut kayak gitu. Nah, di sini yang akan Ibu contohkan adalah kasus Minamata atau yang sering terkenalnya Minamata disease, sehingga mengakibatkan ini penyakit yang disebabkan karena adanya bioakumulasi logam berat berupa raksa atau Hg. Bioakumulasi itu penumpukan logam berat yang ada di dalam tubuh manusia seperti itu. Nah, di sini kasus dari Minamata disease ini dia terjadi di daerah Teluk Minamata yang ada di negara Jepang. Nah, di Teluk Minamata tersebut itu daerah yang merupakan daerah dia terletak di teluk, itu berarti dia seperti di pesisir kayak gitu ya. Di situ dimana di daerah itu terdapat pelabuhan juga ada, kemudian tempat penjualan ikan seperti itu juga ada, kemudian ada pabrik juga, pabrik pupuk dan juga beberapa pabrik
kimia seperti itu. Nah, kasusnya di sini adalah ada beberapa industri di kawasan Teluk Minamata yang memanfaatkan atau menggunakan logam berat yang berupa Hg atau raksa, yang ternyata logam Hg tersebut mengalami kebocoran sehingga logam Hg tersebut atau raksa tersebut masuklah ke dalam perairan yang ada di teluk tersebut, sehingga terkena di perairan, otomatis itu ada ikan ya, ada ikan dan juga binatang-binatang laut lainnya terkonsumsi atau masuk ke dalam tubuh ikan. Kemudian ikan tersebut dikonsumsi oleh manusia, akhirnya penumpukan terakhir pasti terjadi pada manusia. Nah, ketika mereka kan mengkonsumsi ikan yang ada di perairan itu, kemudian logam Hg-nya otomatis bertambah. Nah, maka menimbulkanlah Minamata disease yang dikenal dengan Minamata disease, yang menyebabkan adanya keterbelakangan mental, kemudian cacat lahir berupa buta dan tuli, bahkan juga mengakibatkan kematian. Nah, dari kasus inilah para ilmuwan mulai concern ya, bahwa sangat berbahaya ketika terjadi kontaminasi raksa itu tadi, salah satunya logam berat kayak gitu, ketika masuk ke dalam tubuh tuh ternyata akibatnya sangat fatal, bahkan bisa tadi mengakibatkan cacat bawaan kayak gitu seperti buta dan juga tuli, ternyata juga mengakibatkan keterbelakangan mental. Oleh sebab itu segera diatasilah di situ. Bahkan untuk proses mengatasinya atau untuk menetralisir kadar Hg yang ada di perairan tersebut itu membutuhkan waktu yang sangat lama, yaitu selama 41 tahun baru dinyatakan daerah tersebut bebas dari yang namanya atau kontaminasi dari logam berat tersebut, yaitu dari tahun 1956 tragedinya tersebut, kemudian dinyatakan dia bebas Hg pada 1997. Tadi dibilang selama 41 tahun baru bisa menikmati hasil-hasil yang ada di teluk itu tadi, ikannya baru boleh dikonsumsi seperti itu. Oke, kemudian tahukah kalian apa itu arkeolog? Ya benar, arkeolog itu merupakan ilmuwan yang mempelajari sejarah kehidupan dan kebudayaan di masa yang lampau. Bahkan seorang arkeolog itu juga bisa mengira-ira berapakah umur dari fosil yang dia temukan. Bagaimana caranya? Ternyata untuk mengidentifikasi atau untuk menentukan umur dari suatu fosil itu dengan mengidentifikasi atom karbon yang terkandung dalam fosil tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa memperhatikan tampilan yang ada di layar. Di situ tertera cara-cara untuk menghitung atau untuk menentukan umur fosil tersebut itu berapa, seperti itu. Jadi bisa kalian perhatikan ya. Oke, selesai untuk materi kita hari ini. Pada kesempatan kali ini selesai. Kalian silahkan merefleksikan apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kalian bisa tuliskan apa saja yang telah kalian pelajari, kalian tuliskan di buku kalian. Kemudian apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut lagi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan tadi. Kemudian kalian utarakan juga perasaan kalian ketika sudah belajar tentang materi ini pada kesempatan kali ini. Kemudian kalian juga bisa menyelesaikan mind mapping yang ada seperti yang ada di tampilan, cluenya seperti itu. Kemudian kata-kata kuncinya juga sudah ada di situ. Kalian bisa mempelajarinya, kemudian kalian tuliskan, kalian gambarkan pada mind mapping. Oke. Thank you untuk sudah memperhatikan penjelasan dari Ibu. Ada salahnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.